Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang politik pada masa liberal. Anggota kelompok ada Anissa Natavia, Askia Nabila Putri, Najal Safa, Nur Hanifah, Sakina Nur Atania, Tessa Hayatul, Zamira Ramadhani. Keadaan politik pada masa liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Ciri umumnya, sistem parlementer, kabinet sering jatuh karena tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Kabinetnya yang pertama ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amidjojo. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956. Kedua, pemilu 1955, pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama, pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR, kedua, 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Pesertanya ada 29 partai politik plus individu. Pemilu ini menghasilkan 4 suara besar. 4 hasil besarnya yaitu ada PNI, Partai Nasional Indonesia 22% suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4% suara, dan PKI 16,4% suara. Pemilu berlangsung jujur dan demokratis menjadi contoh keberhasilan demokratis di Indonesia. Namun DPR dan konstituante gagal membuat UUD baru. Ini menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Lalu ada Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi Asia Afrika adalah pertemuan internasional yang diadakan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Konferensi ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia karena mempertemukan negara-negara sebagian besar yang baru merdeka dari penjajahan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Setelah Perang Dunia Kedua, negara Asia Afrika memperoleh kemerdekaan, tetapi masih menghadapi ancaman kolonialisme baru serta tarik-menarik pengaruh dari dua blok besar, blok Barat (AS) dan blok Timur Uni Soviet. Indonesia bersama India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka kemudian menggagas pertemuan internasional sebagai bentuk solidaritas dan upaya membangun jalan politik sendiri yang bebas dari tekanan dua blok tersebut. Peristiwanya yaitu Jalannya peristiwa Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Suasananya penuh semangat anti-kolonialisme, di mana para pemimpin negara peserta menyampaikan pidato tentang pentingnya persatuan, perdamaian, kemandirian bangsa Asia Afrika. Indonesia sebagai tuan rumah mendapat apresiasi besar karena mampu mengumpulkan negara-negara yang berbeda latar belakang politik, agama, dan budaya dalam satu forum yang damai. Hasil dari Konferensi Asia Afrika itu disepakati Dasar-Sila Bandung atau 10 prinsip, diantaranya sebagai berikut. Selain itu, menghormati hak asasi manusia, menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, hidup berdampingan secara damai, serta menolak kolonialisme dan diskriminasi rasial. Konferensi Asia Afrika memperkuat posisi negara-negara Asia Afrika dalam percaturan politik dunia. Konferensi Asia Afrika menjadi inspirasi lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961. Hasil dari Konferensi Asia Afrika juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara Asia dan Afrika memiliki suara penting dalam menciptakan perdamaian internasional. Peristiwa ini juga menegaskan peran Indonesia di panggung dunia sebagai pemimpin negara-negara berkembang. Selanjutnya ada keadaan ekonomi pada masa liberal. Keadaan ekonomi pada masa liberal. Kondisi ekonomi yang pertama, yang buruk akibat politik keuangan yang dirancang Belanda dan ketidakstabilan politik. Kedua, defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Ketiga, inflasi yang tinggi akibat ketidakstabilan ekonomi. Keempat, sistem ekonomi yang bertujuan memajukan perekonomian pribumi melalui kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Lalu rencana pembangunan 5 tahun, yang pembangunan jangka panjang yang tidak dapat berjalan dengan baik akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi. Lalu yang terakhir, masalah ekonomi seperti kemerosotan ekonomi, lambatnya pelaksanaan pembangunan, dan ketergantungan pada hasil perkebunan.
Pemerintah pada masa liberal melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi seperti nasionalisme pengusaha asing, pengembangan ekonomi kerakyatan, lalu ketiga, pembangunan infrastruktur. Kesimpulan, masa liberal di Indonesia 1950 sampai 1959 ditandai ketidakstabilan politik dan ekonomi, dengan seringnya pergantian kabinet dan kondisi ekonomi yang buruk. Upaya pemerintah tidak sepenuhnya berhasil. Masa liberal menjadi pelajaran penting tentang stabilitas politik dan ekonomi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman di sana yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian. Segitu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi maupun penyampaian. Terima kasih teman-teman telah memberikan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.